Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa dengan saya Nela Lismaya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan terima kasih sudah mengunjungi video ini. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai teks pelaporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan teks LHO. Baik, kita kupas secara tuntas tentang teks LHO ini ya. Langsung saja ke pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau report itu berisi penjabaran ataupun penjelasan umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau kegiatan mengamati. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Apa fakta itu? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Apa itu objektif? Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada interpretasi isi ataupun intisari teks laporan hasil observasi. Itu ada ringkasan teks laporan hasil observasi, kemudian ada simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana sih ringkasan teks laporan hasil observasi ini? Baik, kita lihat langkah-langkah untuk meringkas teks laporan hasil observasinya ya. Nah, ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu memahami isi teks. Kemudian yang kedua itu menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian langkah yang ketiga mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Nah, itu ringkasannya ya. Kemudian sekarang simpulan fungsi teks laporan hasil observasi ya. Nah, simpulan teks laporan hasil observasi yaitu interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi itu dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi.
Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Oke, kita lanjut ya ke struktur isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdapat 4 bagian ya. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum itu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Kemudian, definisi bagian yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf ya. Kemudian yang ketiga itu ada definisi manfaat. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu ada penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi kesimpulan berupa tanggapan ataupun interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup bersifat opsional, jadi boleh ada, boleh tidak ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama itu ada afiksasi. Afiksasi itu adalah pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan pada kata dasar. Kemudian yang kedua, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang selanjutnya ada penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita menyusun teks LHO, yang harus kita lakukan itu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan ya. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks LHO. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas ya. Sebelum menyusun teks LHO, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas LHO yang akan disusun. Kemudian mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Adapun langkah menyusun teks LHO, yang pertama itu menentukan topik, yang kedua merencanakan cara menyelesaikan masalah, yang ketiga melakukan pengamatan, yang keempat meneliti ulang, yang kelima membuat kerangka, yang keenam menyusun laporan, yang ketujuh membenahi laporan. Nah, itu materi teks LHO yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.